Ya, silakan masuk lagi adik-adik. Ya, baik, udah datang lagi. Oke, udah datang. Kita langsung saja hemat waktu karena orang apa maghrib dan kemungkinan besar sebentar lagi Ramadan ya adik-adik. Jadi kita fokus akhirat lagi. Oke, sip. Jadi ini adalah grup faktor tadi adik-adik. Yang mana grup ini intinya semua koset yang jika hanya subgroup kita kumpulkan semuanya, kita berikan operasi binarnya ini gitu. Yang ini. Kita beri operasi binarnya ini, otomatis dia itu namanya grup. Otomatis dia pasti grup. Kalau nggak percaya kita uji, silakan. Itu definisi ya. Dan grup ini disebut dengan grup faktor. Nah, kita lanjut yang terakhir ya adik-adik. Yang terakhir itu yaitunya homomorfisme grup. Homomorfisme grup. Nah, apa itu homomorfisme grup? Ya, kita lihat dulu dengan namanya itu. Apa kata-kata makna dari homomorfisme gitu. Nah, jelas di sini homomorfisme itu berasal dari dua kata ya, Dek. Homo dan fisma. Homo ini apa artinya? Sejenisnya. Sejenis atau mirip atau sama. Enggak sama. Ya, sejenis atau mirip gitu atau mirip. Nah, itu homo. Fisma, homomorfisme itu form. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu artinya bentuk. Jadi apa itu homomorfisme grup? Grup yang bentuknya mirip tapi tidak sama. Ingat, mirip itu tidak sama dengan mirip itu berbeda dengan sama ya, Dedek. Kalau sama itu nanti ranahnya isomorfisme karena iso artinya sama. Nah, jadi itulah yang maksud dengan homomorfisme grup. Apa definisinya? Ya kita kopas saja Adik-adik biar menghemat waktu. Nah, ini definisinya. Nah, ini dia Adik-adik. Nah, apa itu homomorfisme grup atau grup homomorfisme? Oh, enggak, homomorfisme. Kalau bahasa Inggris dibalik nah, Dedek. Oke. Jadi homomorfisme grup ya. Nah, apa itu? Yaitu homomorfisme dilambangkan dengan apa ini namanya? Apa ini? Ini fungsi ya. Intinya kalau homomorfisme itu tentang fungsi. Anggaplah ini namanya apa nih namanya? Enggak, namanya ini apa namanya ini, Dedek? Tuh misalnya, tuh. Homomorfisme tuh adalah pemetaan dari grup G ke grup G aksen. Apa ini bacanya? G aksen. Oh, boleh lagi aksen. G aksen. Jadi ini kita baca G aksen aja. G aksen. G aksen ini pemetaan yang reverse ini apa artinya nih? Ini udah lupa artinya, udah ingat dulu apa artinya. Intinya, oke kita Google aja dulu. Reverse Google. Reverse artinya adalah melestarikan, mempertahankan. Nah ya, reverse itu artinya mempertahankan, pertahankan. Jadi pemetaan dari G ke G aksen yang mempertahankan bentuk grup operasinya atau operasi grupnya atau disebut juga dengan operasi biner. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya. Jadi jika dalam G ada A dikali B, kita petakan hasil ini, kita petakan hasil A kali B ini. Oh, ini banyak banget benerannya. Hapus dulu. Jadi kalau di G ini di G ya adik-adik. Di G itu ada dua buah anggotanya kita kalikan, kita operasikan, maaf, bukan kita kalikan, kita operasikan dengan operasi biner pada G ini, dapat hasil ya adik-adik, anggap hasilnya itu AB gitu. Nah, kita petakan AB ini terhadap G aksen. Maka itu kan sama saja dengan pemetaan A
dikali dengan pemetaan B. Dengan operasinya itu pada G aksen. Jadi kalau misalnya pada G operasinya tambah, dan G aksennya operasinya kali, ya berbeda adik-adik. Maksudnya gimana? Ya seperti ini. Bentar. Udah malas menggambarkannya, kita screenshot aja yang udah ada di sini. Oh, enggak ada. Oh ada, tunggu bentar. Sebentar. Kita harus cepat. Ya ini operasinya, tabel operasinya. Ya ini dia. Nah ini tabel operasinya. Nah misalnya pada G operasinya kali, pada G aksen operasinya kali, maka tetap aja ya kali, ini kali. Tapi pada ini kali, ini tambah, ini kali, ini tambah. Jadi jangan sama-sama kali selalu ya adik-adik, tergantung di G aksen ini apa operasi binarnya, di G ini apa operasi binarnya. Kalau ini tambah, ini kali, maka di sini tambah, ini kali. Atau yang lainnya, kan nggak harus operasi binar itu tambah kali. Bisa operasi binarnya itu perkalian matriks, penyumlahan matriks, atau komposisi. Bisa juga kan? Nah, itu intinya dengan homomorfisme grup. Jadi itulah yang maksud dengan homomorfisme. Jadi nilai fungsi ini biasanya diberikan ya, Dek. Nilai to ini diberikan gitu. Diberikan pada soal. Pasti dia soal itu menguji apakah grup G dengan grup H ini homomorfisme di bawah fungsi 2x sama dengan x kuadrat itu. Apakah dia itu sama? Apakah itu homomorfisme? Nanti kita berikan ya tidaknya. Kenapa ya? Kita buktikan dengan definisi. Kenapa tidaknya? Kita lihatkan dengan definisi. Diberikan pada soal itu. Nah, jadi itu adik-adik. Dan lebih lanjutnya ternyata ada kasus khusus. Apa itu kasus khususnya? Yaitu ini Kerner dari homomorfisme. Nah, kenapa ini khusus? Karena ini berkaitan dengan identitas. Jadi, Kerner pada homomorfisme 2 tadi, dari grup G ke grup sorry. Kerner dari homomorfisme 2 adalah pemetaan dari G yang grup ini menuju identitas pada G aksennya gitu. G aksennya. Jadi, G kita petakan ke G aksen, semua anggotanya yang kalau kita petakan malah hasilnya ini menjadi E, maka semua ini yang semua anggota ini disebut dengan kernel dari G. Kernel dari homomorfismenya, dari to. Karena ini pemetanya adalah to. Jadi itulah definisinya. Di sini lihat. Untuk setiap X elemen G yang pemetaan X-nya menghasilkan E ini bukan E oleh G ya, tapi E pada G aksen. Nah, itulah kernelnya. Contohnya apa? Kita kupas saja buku ini biar cepat. Yang agak mudah lah ya nak. Oke, ini contohnya example 6. Contohnya ini adik-adik. Pemetaan theta X-nya X kuadrat dari R bintang. R bintang ini apalagi nih? R bintang itu adalah semua elemen real selain kosong, selain angka 0. Dan operasinya adalah perkalian. Operasi binarnya, OB-nya, operasi binar ya. Operasi binarnya adalah perkalian. Nah, itu masuk R bintang ya, Dedek. Adalah semua bla bla bla. Oke, itu. Nah, kita ingin menunjukkan apakah ini homomorfisme. Nah, kita perhatikan. TA kali B, karena ini definisinya dikuadratkan, maka menjadi AB kuadrat. AB kuadrat kita dalamkan AB kuadrat. Itu sama saja dengan AB dikali AB. AB kali AB berapa? A dikali B dikali A dikali B. Karena R ini pastilah abelian. Kenapa kita tahu abelian? Ya karena ini real, bagian dari real. Maka ini menjadi A dikali B dikali B. Maka menjadi A kuadrat dikali B kuadrat. Maka baru ke sini adik-adik. Jadi ini ada beberapa langkah yang dilewatkan di buku ini. Karena ini udah bab-bab akhir gitu. Jadi dianggap kita udah bisa. Nah, A kuadrat ini telah memenuhi konsep dari rumus tadi. Maka ini menjadi TA dikali TB. Nah, sekarang kita penasaran apa saja kernelnya, kita uji. Kalau kita masukkan 1 di sini, apa hasilnya? 1. Kita pemetaannya dari mana? Dari R bintang ke R bintang juga ya, ke itself, ke R bintang juga. Nah, 1 pada R bintang ya identitasnya, maka 1 termasuk kernel. Coba min 1.
Min 1 dikuadratkan tetap juga 1. Identitas juga ya adik-adik. Maka min 1 juga kernernya. Nah, itulah intinya tentang homomorfisme. Tapi itu baru basicnya adik-adik. Banyak sifatnya. Mungkin nggak sempat. Ini udah sore ya. Ada sifat-sifat homomorfisme yang lain. Mungkin ini dijadikan PR saja. Atau persiapan adik-adik menjawab UTS. Jadi, belajar mandiri ya. Belajar mandiri karena waktunya udah mepet. Jadi nggak sempat lagi udah jabarkan. Nah, yang terakhir yaitu isomorfisme grup. Nah, apa itu isomorfisme grup? Ya, itu adalah kasus khusus dari homomorfisme. Salah satu pembagian dari homomorfisme. Kenapa pembagian? Karena kalau iso itu artinya sama, bukan mirip lagi tapi sama. Fisma ya bentuk. Jadi bentuknya itu memang sama gitu. Bentuknya sama tapi namanya berbeda gitu. Jadi nanti adik temukan ada grup A gitu, ada grup B. Kalau kita lihat nomor-nomornya itu berbeda gitu. Contohnya apa ya? Contohnya ada grup, kita cari contoh biar lebih mudah. Isomorfisme. Yang ada contohnya ya. Contohnya apa ya? Contohnya Z nih, Z 2 lah. Z2 itu anggotanya berapa? 01 itu. Lalu ada nama grupnya Q, enggak Q. Lambang aneh-aneh itu, nggak tahu apa lambangnya. Yang anggotanya adalah AB. Nah, sifat AB ini apa? A dikali B, B. A dikali A, A. B dikali B, A gitu. Ya, B kali B, A gitu. Nah, operasinya bintang nggak? Bintang A bintang gitu. Jadi operasinya itu bintang. Nah, di sini gimana? 0 kali 0, ini perjumlahannya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, kembali ke 0. Nah, kita lihat ini adik-adik. Ini walaupun bentuknya berbeda, pada hakikatnya dia sama. Apa samanya? 0 itu sama sifatnya dengan A. 1 sama sifatnya dengan B. Jadi kata-kata bentuk ini agak aneh juga ya. Lebih tepatnya mungkin ke sifat ya adik-adik. Tapi kalau di buku itu artinya form. Form itu artinya bentuk. Nah, bukan sifat. Oke, sip. Nah, jadi walaupun bentuk ini jauh berbeda dan operasinya berbeda, ini bintang operasinya ini tambah biasa, tambah dalam modulo 2. Ternyata sifat 0 sama persis. Sama, kata-katanya sama ya, bukan mirip, sama. 0 sama sifatnya dengan A, 1 sama sifatnya dengan B. Nah, karena kesamaan ini maka kita buat Z2 ini isomorfisme dengan grup. Kita lambangkan dengan sama dengan yang bergoyang gitu. Sama dengan untuk hampiran gitu kan. Dengan lambang yang aneh ini ya. Itulah maksudnya dengan isomorfisme. Itu baru secara pendahuluannya adik-adik. Jadi secara resminya bagaimana definisinya? Nah, ini definisi secara resminya. Tadi itu secara contoh ya, mungkin biar nampak oleh adik-adik. Nah, ini definisi secara resminya. Jadi definisinya isomorfisme tu tadi ini nama yang kita sepakati tadi adik-adik. Udah nggak ingat ini bacanya apa? Ini anak fisika tuh ingat ya. Dari grup G kepada grup G aksen haruslah satu-satu dan pada ya pada ya. Oh enggak harus pada ya. One to one mapping or function. Ya enggak harus pada ya adik. Hanya cukup satu-satu. Harus fungsi satu-satu atau fungsi injektif gitu. Nah, fungsi injektif. Dari G ke G aksen, ini G aksennya garisnya terhilangkan oleh warna merah dengan mempertahankan bentuk operasi grupnya. Nah, ini hampir mirip dengan homomorfisme karena ya dia anak dari homomorfisme, yaitu tu dari AB akan sama dengan tu A dikali tu B untuk setiap A, B di G. Dan jika ini berlaku, maka
G kita katakan isomorfis dengan G aksen dan kita lambangkan seperti ini adik-adik. Oke, jadi itu yang isomorfis. Mungkin kita lihat contoh yang lebih mantap lagi. Contohnya apa? Contoh yang agak banyak analisisnya dikit. Ini terakhir ya. Kalau tadi kan contoh yang sederhana itu. Ini contoh yang analisis. Ini udah ada jawabannya sebenarnya adik-adik. Jadi udah cuma membacakannya saja bersama-sama. Nah, misalkan G adalah grup real number, bilangan real di bawah operasi penjumlahan. Jadi ini sama saja dengan R ya adik-adik, entah kenapa diberi nama G. Dan misalkan G aksen adalah bilangan real positif di bawah perkalian. Nah, kemudian maka G dan G aksen adalah isomorfisme di bawah pemetaan ini. Nah, pemetaannya diberikan ya adik-adik. Apakah ini apakah G dan G aksen itu isomorfisme di bawah pemetaan 2x sama dengan 2 pangkat x? Nah, ini jawabannya. Certainly, apa artinya itu adik-adik? Udah lupa juga. Nah, 2 ini adalah fungsi dari G ke G, ya jelas. Untuk membuktikan dia satu-satu, ingat, ini pelajaran teori bilang, pelajaran apa ya? Kalau di analisis real ini belajar, jika F adalah satu-satu, cara membuktikannya apa? Kita tunjukkan untuk setiap Fx yang sama dengan untuk setiap Fa yang sama dengan Fb, otomatis A sama dengan B. Jika ini berhasil kita tunjukkan, maka F satu-satu. Tapi jika ini gagal kita tunjukkan, maka F bukan satu-satu. Jadi kita akan menunjukkan Fa, ini dia ganti X dengan X, yang satu lagi dengan Y, 2X sama dengan 2Y. Ini dia, FA sama dengan FB. Nah, maka kita akan menunjukkan kalau pada kasus ini yaitu X sama dengan Y. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya, kita logaritmakan. Kita ingat jika ada A pangkat B itu akan sama dengan A log dari enggak ini ternyata ada. Ternyata pada soal ini sama-sama di log aja gitu. Sama-sama di log terhadap 2. Jadi sama-sama ada log 2-nya gitu. Jadi kan ini bisa ya, kalau ada A dengan B, ya bisa aja kita buat ini M log, ini M log, kan bebas ya Dedek. Atau sama-sama kita kuadratkan, sama-sama kita kali 7, sama-sama kita tambah 15, bebas itu kan. Intinya harus sama-sama, biar nilainya tidak berubah. Nah, di sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y, sama-sama ada 2 lognya. Nah, apa hasilnya? Ya, 2 log dari 2X turun X. 2 log dari 2Y turun Y. Nah, ternyata di sini terbukti bahwa dia satu-satu. Ternyata dia harus dibuktikan juga fungsi pada. Tunggu dulu lihat. Definisi tadi kenapa nggak ada fungsi pada yang dijelaskan? Ternyata dia bukan fungsi injektif ya, Dek. Fungsi injektif dan fungsi surjektif. Atau kalau kita gabung berdua menjadi fungsi bijektif. Ternyata harus dibuktikan keduanya ya, Dek. Mungkin di definisi ini ada yang ketinggalan kita baca atau bagaimana? Entahlah. Tapi di sini contohnya memang fungsi pada dan udah sekarang ingat memang harus fungsi pada juga. Jadi harus satu dan fungsi pada. Kalau tidak dia bukan isomorfis. Larinya ke homomorfisme tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan menunjukkan fungsi padanya. Nah, ingat suatu F akan fungsi pada saat apa? Saat untuk sembarang F F FB gitulah, pastilah terdapat nilai A-nya alias akan terdapat B yang sama dengan F inverse. Misalkan ini A itu. Maka akan selalu terdapat B yang sama dengan F inverse A itu. Jadi di sini kita akan mencari bilangan bulat positif Y untuk beberapa bilangan real X sehingga 2X sama dengan Y. Nah, kita ingat 2X tadi apa definisinya? 2 pangkat X. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa X ini selalu ada nilainya. Nah, bagaimana caranya? Ya, X ini kita buat jadi 2 log Y. Ya, ini definisi logaritma. Jika ada A pangkat B sama dengan C, maka B sama dengan A log C. Nah, ini dia. 2 pangkat X sama dengan Y, maka X sama dengan 2 log Y gitu. Oke. Nah, sekarang kita gunakan definisi pada
definisi yang ini. Nah, kita gunakan itu adik-adik. Maka 2x tambah y, kenapa tambah? Ya, karena dia tadi bawa operasi penjumlahan. Akan sama dengan 2 pangkat x tambah y, ya, sesuai dengan definisi ini. Ini bisa dipisah, ini sifat bilangan bulat biasa atau pada bilangan real biasa. Dan ini sesuai definisi ini lagi, masuk sini. Ini sesuai definisi ini lagi, masuk sini. Ternyata telah memenuhi definisi dan fungsi satu-satu serta fungsi pada. Karena telah memenuhi semuanya, maka bisa dibilang untuk setiap X dan Y di G, operasi ini merupakan operasi yang mempertahankan bentuk dari dari grupnya gitu. Karena ini mempertahankan bentuknya, otomatis G ini yang G real number ini dengan G aksen itu adalah isomorfisme. Ya, jadi gitu adik-adik. Jadi intinya mungkin kalau bahasa udah agak cepat-cepat dan lain sebagainya, mungkin udah ingin mengejar waktu ya adik-adik. Jadi mohon maaf ya adik-adik. Tapi intinya adik-adik perlu adik pahami ya definisi yang udah berikan nih. Karena definisi ini semua tertulis dari buku ya adik-adik. Jadi bukan dari bahasa udah. Jadi bisa adik-adik pahami dengan seksama gitu. Oke, jadi demikian saja pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Dan udah kembalikan ke Husni. Apakah Husni masih ada? Baik, terima kasih Jamal. Sebelum ditutup, mungkin Jamal bisa minta tolong ambilkan dokumentasi. Oke, baik. Ayo adik-adik. Kita ambil foto dahulu, karena hari udah sore juga. Baik, mana gambarnya adik-adik? Husni? Ya, baik. Kita ambil dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. Udah, Husni? Baik, terima kasih Jamal. Mungkin sekian kegiatan tutor kita kali ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tutor kita dan kepada Jamal selaku mentornya. Husni sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Semoga dimudahkan ujian. Udah juga mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dah. Terima kasih udah. Sama-sama. Mohon maaf kekurangannya. Oke, kita akhiri aja ya. End meeting.